Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan dahulu buku-buku pelajaran kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita masuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Judul tema selalu berhemat energi. Subtema sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Hari ini kita akan mempelajarinya. Matahari memiliki peranan yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Mari kita amati gambar berikut ini. Menceritakan tentang apakah gambar ini? Ya, gambar ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Sang ayah sedang berolahraga, ibu sedang menjemur pakaian, dan anak bayinya sedang berjemur. Mereka beraktivitas di bawah cahaya sinar matahari. Energi matahari sangat bermanfaat bagi keluarga ini. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi. Panas matahari tersebut berguna untuk mengeringkan pakaian yang sedang dijemur. Cahaya matahari berguna membantu pada proses fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan O2 dan menghirup CO2. Cahaya matahari sangat bermanfaat pada proses terjadinya vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Matahari membuat terjadinya siang dan malam. Matahari juga mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, matahari berperan pada siklus perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan mendapat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang terakhir, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru.
Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Mari kita amati gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar pengolahan jagung, yaitu dengan cara dibakar. Apakah yang terjadi apabila permintaan jagung tersebut tinggi? Yang akan terjadi adalah jumlah jagung akan semakin sedikit. Apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Yang harus dilakukan ialah dengan cara menanam jagung sebanyak mungkin sehingga permintaan jagung yang tinggi tersebut dapat terpenuhi jumlahnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam tersebut dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus tahu apa yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan juga kita harus mengetahui apa dampak jika kekurangan keduanya. Sumber daya alam berlebih akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air. Sumber daya alam ini termasuk sumber daya alam dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita olah lagi sehingga kita dapat memperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Namun, agar tetap ada, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang, termasuk di dalamnya kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa jumlahnya terbatas? Karena untuk menghasilkan misalnya minyak diperlukan waktu yang sangat lama sampai berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu kita harus menghemat sumber daya alam ini. Kita dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Kalian mendengarkan penjelasan tentang sumber daya alam, sekarang waktunya kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan di berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan ini terdapat pada buku tema 2 halaman 7. Kalian tulis jawabannya pada buku tema 2. Kesimpulan pelajaran hari ini. Yang pertama, matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Yang kedua, sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat sunnah duha. Selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat belajar. Untuk ayah bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.